Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya di hari pertama tahun 2021, 1 Januari 2021, hari Jumat ini, bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan secara sederhana bacaan Injil pada hari ini. Hari ini juga adalah hari raya Santa Maria Bunda Allah. Kalau kita mendengar kata Bunda Maria Bunda Allah, maka kita akan agak terkejut juga. Mari kita memahami apa yang dimaksud dengan Maria sebagai Bunda Allah. Sebab bisa saja orang salah menafsirkan, salah mengartikan begini. Bisa saja dikatakan bahwa Allah yang adalah Sang Pencipta itu, yang ada sejak awal mula itu dilahirkan oleh Bunda Maria. Bukan itu maksudnya. Lalu kalau dibilang Maria adalah Bunda Allah, kata Allah di sini menunjuk kepada Yesus Kristus, kepada Yesus putranya. Karena dalam pribadi Tuhan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Jadi yang dimaksud dengan Bunda Allah adalah bahwa Bunda Maria itu adalah bunda dari Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Ini artinya. Bukan berarti Bunda Maria itu yang melahirkan Allah Bapa. Keliru. Tapi Bunda Maria itulah yang melahirkan Yesus sebagai penjelmaan Allah yang mewujud menjadi manusia, datang ke dunia, tinggal di antara kita. Itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Lalu apa yang bisa kita pahami dari Injil hari ini, Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan 21. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara sederhana saya mau mengatakan demikian. Tahun 2020 kita lalui dengan banyak hal-hal yang boleh saya katakan diwarnai oleh kegelisahan, ketakutan, kecemasan karena pandemi COVID-19 ini. Situasinya sungguh tidak nyaman. Biasanya perayaan sejak dari bulan Maret itu ya, Prapaskah, Minggu Palma, Trihari Suci, Paskah, begitu meriah, gereja penuh. Dan ingat, ketika perayaan Paskah pada saat itu berlangsung, sepi sekali. Mungkin kalau sudah ada yang misa online, bayangkan, saya pernah mengalami misa Trihari Suci itu, ya begitu garing. Karena biasanya umat yang datang bisa ribuan, ini ya cuma kami bertiga ketika saya di Jalan Malang. Dan juga ketika Natal, ya biasanya gereja juga ramai. Dan perayaan Natal kemarin begitu sangat sederhana. Umat yang hadir pun sangat sedikit. Di setiap gereja itu yang sudah boleh mengadakan misa offline, yang hadir cuma 20%. Ya. Lalu juga perayaan menjelang tahun 2021, saya lebih senang menggunakan kalimat mari kita memasuki tahun 2021, bukannya memasuki tahun baru. Tidak ada yang baru, karena semuanya itu sama saja. Jamnya, menitnya, detiknya, bahkan kejadian-kejadiannya, peristiwa-peristiwanya itu pun akan rutin terus berputar dari tahun ke tahun. Tapi yang lebih baik kita mau mengucapkan selamat memasuki tahun 2021. Ya. Karena tahun 2021 ini masih ada miripnya dengan tahun 2020. Tapi mudah-mudahan di tahun 2021 ini terus ada harapan supaya kita lebih kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini. COVID-19 tidak bisa hilang. Tetapi kita butuh kekuatan. Kita butuh vaksin yang sudah mulai datang, dan juga kita harus dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Bahkan kalau habis dari mana-mana, begitu pulang ke rumah memang agak repot, mandi pakai air hangat, keramas atau bersih-bersih badan,
Supaya apa? Kita terhindar dari virus tersebut. Saya melihat tetap ada harapan di tahun 2021 ini. Maka dari itu mari kita berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan, ada pencegahan yang lebih baik, lebih tepat lagi untuk kita masyarakat, untuk kita umat menghadapi COVID-19 ini. Nah, dari dalam bacaan Injil yang bisa kita renungkan adalah para gembala itu cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Ini mau mengatakan kepada kita apa? Sederhana saja. Mari kita tidak meninggalkan Tuhan. Mari kita ada bersama dengan Tuhan. Mari kita ini menemukan Tuhan. Mari kita ini ada bersatu bersama dengan Tuhan. Seperti halnya para gembala itu, mereka berjalan mencari dan menemukan Maria, Yusuf, dan bayi itu, bayi Yesus itu. Mari dalam kehidupan ini pun kita senantiasa mau dengan segera datang kepada Tuhan bila kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini. Yang pertama-tama kita cari, kita dapatkan adalah Tuhan atau juga Bunda Maria dalam hidup ini. Karena begitu kita mendapatkan Tuhan, menemukan Tuhan dalam kehidupan ini, masalah-masalah itu bisa kita lalui bersama dengan Tuhan di bawah kekuatan doa dari Bunda Maria dan juga Santo Yusuf. Bukan supaya masalah itu hilang. Di tahun 2021 ini sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Masalah-masalah itu juga akan ada. Tetapi kita ini sudah punya imun, kekuatan. Dan kekuatan itu berasal dari Tuhan. Berkat doa Bunda Maria, berkat doa Santo Yosef, berkat doa para kudus, ya itulah dia yang membuat kita kuat, siap menghadapi persoalan di tahun 2021 ini. Saya tidak pernah berdoa, Tuhan bebaskanlah saya dari segala masalah di tahun 2021. Tapi saya hanya berdoa, Tuhan dampingi saya, kuatkan saya bila persoalan itu hadir setiap saat dalam hidup saya, dalam hidup Anda, dalam hidup kita. Maka dari itu mari kita temukan Tuhan, ada bersama dengan Tuhan sumber kekuatan kita. Dan akhirnya seperti para gembala-gembala tadi ya di ayat 20. Lukas bab 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Kita memuji memuliakan Allah karena kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan imun dari Allah yang Maha Kasih kepada kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, teruslah bergembira, teruslah bersukacita, teruslah memuji memuliakan Allah. Jangan penuh dengan duka cita, jangan penuh dengan kekecewaan. Tetap ada harapan. Cahaya fajar bersinar bagi kita. Itulah dia cahaya Allah yang menguatkan, memberi kehangatan kepada kita. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di tahun 2021 ini. Biarlah harapan itu tetap ada dan kita bergembira atas harapan dari Tuhan. Amin.